Lihat aja Menteri Keuangannya masih omong-omong aja, nggak ada kebijakan. Oh iya itu serahin aja ke KPK. Coba tanya, bagaimana kamu bisa selesaikan ini? Dia nggak ngejawab. Karena seperti yang kita tahu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang lagi-lagi dilakukan di sektor pajak. Dan kali ini kasus yang ditangani di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin ini adalah soal restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Mengapa kemudian celah korupsi khususnya di sektor pajak ini kerap terjadi? Mulai dari gratifikasi kecil hingga pengurangan pajak raksasa. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah hadir bersama kami peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, dan juga ada Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019, Bung Saud Situmorang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Selamat Adisti. pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, saya ingin ke Bung Zainur Rohman dulu terlebih dahulu. Anda melihat soal celah korupsi pajak dari analisa Anda, operasi tangkap tangan KPK ini lagi-lagi menyasar uang atau fee dari restitusi. Kemarin sudah ada dari Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Utara dan kemarin lagi juga ada lagi ini di Banjarmasin. Seperti apa fenomena ini Anda melihatnya? Ya, artinya ini memang problemnya bersifat struktural ya. Tidak bisa hanya dianalisis menggunakan pendekatan pelaku secara personal. Mengapa ada jual beli kewenangan? Karena memang artinya desain kewenangan untuk pemberian restitusi, pengurangan nilai dan seterusnya itu masih terkonsentrasi di tangan yang sama, di aparat yang sama. Ketika ada perbuatan nakal dari kepala kantornya, maka kemudian korupsi itu tidak bisa terbendung lagi. Sederhananya Mbak Adisti, korupsi itu adalah ketika kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, ini artinya memang selama ini ya antara pejabat yang menetapkan nilai pajak dan kemudian memberikan pengurangan pajak atau restitusi itu berada di tangan yang sama sehingga tidak cukup adanya saling kontrol, saling mengawasi di antara sesama aparat pemungut pajak. Nah, yang kedua saya melihat ini kok terus-menerus gitu ya di lingkungan Kementerian Keuangan gitu. Kemarin baru selesai OTT di Jakarta Utara, kemudian di bulan berikutnya OTT di Kalimantan Selatan. Artinya gitu ya, ini penyakitnya terjadi gitu ya. Sepertinya ini benar-benar memang bersifat sistemik. Padahal ya Kementerian Keuangan apalagi DJP itu sudah melakukan upaya reformasi kelembagaan dari dulu. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Mereka sudah ada pembenahan tata kelola, sudah punya kesejahteraan yang sangat tinggi. Biasanya sesama pegawai menyebut mereka sebagai tukin sultan ya, tunjangan kinerja paling tinggi di antara kementerian, lembaga dan daerah. Tapi kok ternyata memang masih ada korupsi. Artinya di sini ada problem itu tadi gitu ya, bertumpuknya kewenangan di tangan yang sama sehingga ini harus dibenahi ke depan dengan memecah-mecah kewenangan itu agar tidak berada di tangan yang sama, Mbak Adisti. Oke, yang jadi saya ingin tanyakan kemudian adalah begini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi di Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah di sektor pajak atau celah korupsinya yang terlalu banyak, minimnya pengawasan, atau kalau tadi disebutkan dari soal kesejahteraan tidak, karena kan dari dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain, Kementerian Keuangan, pajak, bea cukai, ini tukinnya tukin sultan. Jadi apa sebenarnya yang menjadi penyebab mengapa kasus korupsi ini masih terus terjadi? Kewenangan sangat besar, Mbak Adisti, pengawasan sangat minim. Kewenangan besar itu adalah kewenangan dari hulu sampai hilir. Ya, yang tadi saya sampaikan itu bertumpu pada satu kekuasaan. Dalam contoh ini adalah misalnya kepala KPP Madya gitu ya. Sehingga dengan kewenangan yang besar itu punya potensi untuk disalahgunakan, diperjualbelikan dengan wajib pajak. Beda cerita kalau misalnya antara kewenangan yang menetapkan dengan kewenangan yang memberikan pengurangan dengan kewenangan melakukan pemeriksaan itu dipisah-pisah. Maka kewenangan itu tidak bisa dijual. Kalau hanya dijual satu aspek, maka aspek yang lain masih bisa melakukan pengawasan. Yang kedua saya pikir dari aspek pengawasannya ya,
Artinya kan memang ini dari kasus ke kasus tidak ada perbaikan yang berarti gitu ya. Kita ingat kasus di pajak dan di cukai itu kan sangat banyak ya Mbak Adisti ya. Kalau kita ingat kan sebelum ini juga ada kasus Rafael Alun, ada kasus Andi Pramono, Eko Darmanto, dulu-dulu ada Angin Prayitno, ada kasus Gayus gitu ya. Kasus pajak, kasus bea cukai ini sudah terjadi bertahun-tahun dan sepertinya tidak ada perbaikan tata kelola yang berarti. Artinya memang betul-betul harus dipikirkan redesign mekanisme penetapan kewenangan dan juga mekanisme pengawasan agar kemudian pejabat-pejabat ini tidak memiliki kewenangan yang begitu besar sehingga mudah disalahgunakan. Yang kedua adalah pengendalian gitu ya. Pengendalian ini juga sangat penting karena menurut saya ketika ada perbuatan curang yang dilakukan oleh seorang pejabat, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Jangan hanya mereka yang melakukan korupsi yang bertanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab? Atasan langsungnya yang harusnya bertanggung jawab. Kenapa demikian? Untuk memaksa atasannya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Bagaimana cara meminta pertanggungjawaban atasan? Copot atasan langsungnya, sehingga ke depan atasan langsung itu harus mengawasi dan membina bawahannya. Nah ini justru terbalik yang sekarang direspon oleh Menteri Keuangan itu terbalik Mbak Adisti. Menteri Keuangan mengatakan bahwa tetap akan memberikan bantuan hukum bagi mereka ini gitu ya, meskipun tidak akan melakukan intervensi. Ini sinyal yang keliru. Ya pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai yang nakal merasa, oh nggak apa-apa, toh saya dibela oleh bos saya. Ini menurut saya adalah sinyal yang keliru, Mbak Adisti. Oke, perubahan revolusioner seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat? Jangan sampai kasus-kasus ini tuh menjadi hal yang dalam tanda kutip ya, biasa. Soal korupsi sektor pajak, korupsi di bea cukai. Nah, seperti apa yang harus dilakukan, bersih-bersih yang harus dilakukan dan perubahan yang harusnya dilakukan oleh dari Kementerian Keuangan, Pak Saud? Ya, pertama yang harus dipahami, bayangkan aja per hari ini tax ratio kita itu di beberapa literatur mengatakan itu sekitar 10. Bahkan kemarin ada sebutan ekonom mengatakan 9. Sementara kita tahu Vietnam tax ratio-nya itu menuju ke 18. Anda bisa bayangkan ya, produk domestik brutonya itu nambah naik, pembangunan ada di mana-mana gitu ya, katakanlah kalau kita pun itu basisnya utang segala macam. Tetapi kemudian itu tidak diimbangi dengan naiknya apa yang kita sebut sebagai tax ratio. Ini persoalannya kembali lagi di bagian depan. Ini bukan soal-soal yang kita sebut sebagai kita tidak memiliki teknologi. Ini soal politik yang kita sebut sebagai politik administrasi negara. Politiknya itu masih seperti ini. Lihat aja Menteri Keuangannya masih omong-omong aja, kan nggak ada kebijakan. Oh iya itu serahin aja ke KPK. Coba tanya, bagaimana kamu bisa selesaikan ini? Dia nggak ngejawab. Itu urusannya KPK. Urusan kamu itu membenahi tax ratio untuk bisa menjadi di atas katakanlah 12% dalam tempo sekian tahun ke depan supaya kemudian pertumbuhan ekonomi naik. Jangan hanya wajib pajak ditekan-tekan dengan sistem target, kemudian mereka jadi stres, kemudian mereka menjadi bagian yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan persaingan berusaha. Ini kan urutannya nanti persaingan nih, ya kan? Kemudian bagaimana competitiveness indeks kita itu naikannya kan indeks persepsi korupsi. Jadi sekali lagi kita belum melihat ada sebuah perubahan yang signifikan sejak tahun 83 yang kita sebutkan self assessment, per hari ini self assessment. Tetapi teknologi yang sudah kita miliki bukan tidak dimiliki, tapi itu tidak digunakan. Persoalan ini kembali pada politik anggaran, politik administrasi dan seterusnya. Ini tetap kembali lagi soal pemerintahan, tata kelola, Mbak, gitu. Oke, jadi menurut Anda harus benar-benar ada willing to do dari Kementerian Keuangan untuk bisa melakukan pembenahan secara dengan politik administrasi di sana ya, Bung Saud Situmorang? Ya, kompleksitasnya itu kan harus diurut satu-satu. Jadi jangan piecemeal. Kemudian KPK-nya juga kita masuk yang kita sebut hanya populis. Oh iya, ada OTT. Ini kalau Pak KPK-nya benar bekerja, ini OTT-nya bukan di tempat ini aja, Mbak. Ini sama dari Aceh sampai Papua.